SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa. Elon Musk mengusulkan agar penawaran umum perdana atau IPO SpaceX dilakukan pada Juni 2026. Rencana ini disebut berpotensi menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal global. Melansir The Financial Times pada Rabu 28 Januari 2026, SpaceX dikabarkan menargetkan penghimpunan dana hingga 50 miliar dolar Amerika. SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa dengan target penawaran umum perdana pada Juni 2026. IPO ini diproyeksi menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan target penghimpunan dana puluhan atau 50 miliar dolar Amerika. SpaceX mulai mematangkan rencana melantai di bursa. Elon Musk mengusulkan agar penawaran umum perdana atau IPO SpaceX dilakukan pada Juni 2026. Rencana ini disebut berpotensi menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal global. Melansir The Financial Times pada Rabu 28 Januari 2026, SpaceX dikabarkan menargetkan penghimpunan dana hingga 50 miliar dolar Amerika. Dengan valuasi perusahaan antariksa tersebut diperkirakan mencapai 1,5 triliun dolar Amerika. Nilai IPO SpaceX tersebut akan jauh melampaui IPO Saudi Aramco pada 2019. Saat itu Aramco mengumpulkan dana sekitar 29 miliar dolar Amerika yang selama ini menjadi rekor terbesar dalam sejarah. Sejumlah sumber menyebut pemilihan Juni 2026 dinilai memiliki makna simbolik bagi Elon Musk. Bulan tersebut bertepatan dengan peristiwa langka kesejajaran planet sekaligus bulan kelahiran Musk. Namun sebagian bankir dan investor menilai target Juni 2026 terlalu mepet. SpaceX masih perlu mengajukan formulir S1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, serta menyiapkan roadshow global untuk pemasaran saham. Para sumber menegaskan keberhasilan IPO juga akan sangat bergantung pada kondisi dan sentimen pasar. Ketidakpastian dinilai meningkat di tengah ancaman kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta upaya memengaruhi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Meski target dana dan valuasi telah muncul, seluruh angka tersebut masih bersifat sementara. Sumber menyebut rencana IPO SpaceX masih dapat berubah seiring perkembangan pasar dan kesiapan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah China akhirnya memberikan lampu hijau bagi 3 raksasa teknologinya yakni ByteDance, Alibaba, dan Tencent untuk kembali membeli chip kecerdasan buatan terbaru NVIDIA H200, di mana langkah ini diambil guna menyeimbangkan kebutuhan pengembangan AI nasional di tengah ambisi China membangun kemandirian industri semikonduktor dalam negeri. Beijing resmi mengizinkan ByteDance, Alibaba, dan Tencent untuk mendatangkan lebih dari 400.000 unit chip NVIDIA H200. Persetujuan ini diberikan tepat saat kunjungan CEO NVIDIA, Jensen Huang, ke China pekan ini. Meski Amerika Serikat telah memberikan izin ekspor, otoritas China sebelumnya sempat menahan masuknya chip tersebut demi mendorong penggunaan produk lokal dan melindungi pasar domestik. Keputusan Beijing untuk melonggarkan impor didorong oleh kebutuhan mendesak akan infrastruktur pusat data guna bersaing dengan pemain global seperti OpenAI. Chip H200 diketahui memiliki performa 6 kali lebih tinggi dibandingkan seri H20 yang saat ini tersedia di pasar Cina. Kendati demikian, izin ini tidak diberikan tanpa syarat, di mana pemerintah Cina masih merumuskan aturan ketat terkait tata cara impor dan penggunaan chip asing tersebut. Di sisi lain, otoritas Cina tetap mengimbau perusahaan domestik untuk mengutamakan chip buatan dalam negeri jika memungkinkan. Salah satu skema yang disiapkan adalah mewajibkan pembelian chip NVIDIA dibundle dengan produk semikonduktor lokal dalam rasio tertentu. Langkah ini menegaskan posisi Cina yang tetap memprioritaskan kedaulatan teknologi jangka panjang meski tengah menghadapi tekanan kompetisi AI yang semakin sengit. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Singapura resmi meningkatkan pengawasan kesehatan di Bandara Internasional Changi menyusul munculnya wabah virus Nipah di India. Langkah ini mencakup pemeriksaan suhu tubuh bagi penumpang dari wilayah terdampak guna mencegah masuknya penyakit dengan tingkat kematian tinggi tersebut ke wilayah Singapura. Otoritas Kesehatan Singapura mulai memperketat prosedur kedatangan internasional khususnya bagi penerbangan dari wilayah Asia Selatan. Langkah ini diambil setelah 2 kasus virus Nipah terkonfirmasi
di negara bagian Bengal Barat, India. Selain pemeriksaan suhu, Badan Pengendalian Penyakit Menular Singapura juga mengimbau para pelancong untuk segera mencari bantuan medis jika merasakan gejala tak sehat setelah melakukan perjalanan dari daerah terdampak. Tak hanya di pintu masuk negara, pengawasan juga diperluas oleh Kementerian Tenaga Kerja Singapura terhadap para pekerja migran yang baru tiba. Hingga saat ini badan terkait mencatat bahwa program pengawasan populasi kelelawar di Singapura belum mendeteksi keberadaan virus tersebut. Sebagai informasi, virus Nipah umumnya menular melalui kontak langsung dengan kelelawar atau konsumsi buah yang terkontaminasi cairan hewan tersebut. Meskipun di India tercatat hampir 200 orang yang melakukan kontak telah dinyatakan negatif, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama bagi Singapura. Adapun virus Nipah menjadi perhatian serius dunia medis karena memiliki tingkat fatalitas yang tinggi dan belum adanya vaksin khusus. Pemerintah Singapura menegaskan akan terus memantau situasi global guna memastikan langkah-langkah pencegahan tetap efektif dalam melindungi keamanan kesehatan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah India resmi memangkas tarif impor mobil mewah asal Eropa dari 110% menjadi 30%. Ya, kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang terbaru dengan Uni Eropa guna membuka pasar otomotif India yang selama ini dikenal sangat protektif. India yang merupakan pasar mobil terbesar ketiga dunia mulai melonggarkan biaya masuk bagi produsen otomotif kelas atas asal Eropa. Melalui perjanjian dagang terbaru, tarif impor yang sebelumnya mencapai 110% kini dipangkas menjadi 30 hingga 35% untuk mobil bermesin konvensional. Sebagai tahap awal, New Delhi menyetujui kuota impor sebanyak 100.000 unit per tahun yang terbagi dalam 3 kategori harga, mulai dari 15.000 hingga di atas 50.000 euro. Langkah ini menjadi angin segar bagi produsen seperti BMW, Mercedes-Benz, hingga grup Volkswagen untuk menghadirkan lebih banyak model ke pasar India. Meski saat ini segmen mobil mewah masih menyumbang kurang dari 1% dari total penjualan kendaraan nasional, tren pertumbuhan masyarakat kelas menengah ke atas di India diprediksi akan terus menggerek permintaan produk premium di masa depan. Selain mobil konvensional, kesepakatan ini juga mencakup penurunan tarif impor kendaraan listrik atau EV asal Eropa menjadi 30 hingga 35%. Namun, kebijakan khusus EV ini baru akan berlaku 5 tahun setelah perjanjian diterapkan dengan kuota terbatas guna melindungi produsen domestik seperti Tata Motors dan Mahindra. Secara bertahap, tarif tersebut akan terus diturunkan hingga menyentuh angka 10% dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.